Hai guys, perkenalkan nama saya Bill Fitnal Rampi. Saya di sini bertujuan untuk memaparkan video yang paling berkesan menurut saya di mata kuliah geologi ini. Check it out. Materi yang paling berkesan menurut saya yaitu materi paleogeografi bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu paleogeografi bumi dan perkembangan dari zaman ke zaman. Saya mulai dari pengertiannya terlebih dahulu, yaitu paleogeografi adalah gambaran keadaan fisik bumi serta kondisi iklim pada masa lalu, didasarkan atas ekologi kehidupan organisme yang dipelajari dari fosilnya. Kemudian kita masuk pada perkembangan paleogeografi bumi. Yang pertama pada zaman Prakambrium. Pada zaman ini bumi terbentuk kurang lebih 4,5 miliar tahun lalu. Dan 4 miliar tahun setelah pembentukannya atau 7/8 dari ubur bumi, organisme yang hidup di bumi hanyalah organisme barsal tunggal. Periode waktu yang sangat lama ini disebut sebagai zaman Prakambrium. Dan pada periode ini dibagi dalam dua masa, yaitu masa Arsean kurang lebih 4 sampai 2,5 miliar tahun lalu dan masa Proterozoik 2,5 miliar tahun lalu sampai 543 juta tahun lalu. Kemudian yang kedua zaman Kambrium 543 sampai 490 juta tahun lalu. Pada zaman Prakambrium, superbenua Pannotia mulai pecah dan terbentuklah lautan Lapetusa di antara Laurentia atau Amerika Utara, Siberia, Baltika atau Eropa Utara, dan Gondwana atau Amerika Selatan, Australia, Afrika, India, dan Antartika. Sepanjang zaman Kambrium, benua Gondwana dan Baltika bergeser ke arah selatan. Hanya Siberia yang tetap berada di timur Laurentia. Kemudian yang ketiga pada zaman Ordovisium. Nah, pada zaman ini Siberia dan Baltika terpisah dan bergeser ke utara, ke arah Laurentia atau Amerika Utara. Avalonia membelok dari tepi bagian utara benua Gondwana. Sedangkan benua yang sangat luas yang sekarang dikenal sebagai benua Amerika Selatan, Australia, Afrika, India, dan Antartika bergeser ke selatan melalui kutub selatan. Nah, pada zaman ini juga iklim bumi lebih hangat. Kemudian yang keempat pada zaman Silur 443 sampai 417 juta tahun lalu. Pada awal zaman Silur, posisi benua tidak banyak berubah. Akan tetapi pada pertengahan dan akhir zaman Silur, Siberia bergeser ke utara, Laurentia menghadap ke arah tenggara, dan benua Gondwana terus bergeser ke ekuator ke arah kutub selatan. Kemudian yang kelima pada zaman Devon. Nah, pada zaman Devon ini tercipta benua baru yang dihasilkan dari tumbukan benua Amerika Utara dan Eropa pada 390 juta tahun yang lalu. Ini diakibatkan karena pada pertengahan hingga Devon akhir, pergeseran benua meningkat sehingga menghasilkan peristiwa pembentukan pegunungan. Kemudian yang keenam pada zaman Karbon. Nah, selama zaman Karbon, lautan yang kecil-kecil mulai tertutup, terbawa bersamaan dengan separuh dari benua Pangea bagian barat. Ini diakibatkan karena tumbukan benua menghasilkan beberapa episode pegunungan. Benua Gondwana berotasi relatif searah dengan arah perputaran jarum jam terhadap benua Euramerika, mendeformasi daratan yang berada di antara kedua yang kemudian membentuk Eropa bagian tengah dan selatan. Siberia terpisah dari tepi bagian utara Euramerika dan mengangkat busur kepulauan Kazakhstan dalam usaha mencapai bagian tepi timur Baltika. Yang ketujuh pada zaman Perm. Bersamaan dengan terbentuknya interior benua yang luas, menghasilkan kondisi iklim yang kering dan fluktuasi musim yang ekstrim. Kondisi paleogeografi di benua Amerika Utara, sebagaimana dengan bersatunya benua Pangea, sebagian besar dari Amerika Utara mengalami pengangkatan selama periode zaman Perm ini. Nah, pada zaman ini, pengangkatan ini menghasilkan jalur perlipatan yang sangat terkenal hingga saat ini. Yang kedelapan zaman Trias. Masa daratan yang sangat luas yang mengalami pengangkatan dan hujan bayangan yang berasal dari beberapa jalur pegunungan yang menjadikan iklim arid dan menghasilkan variasi temperatur musim yang tinggi di seluruh subperbenua selama zaman Trias ini. Pada zaman ini, periode zaman Trias dikenal sebagai masa transisi kehidupan yang ada di atas bumi
dan masa pemulihan kembali dari kepunahan yang sangat besar yang terjadi pada akhir masa Paleozoikum. Kemunculan dinosaurus untuk pertama kalinya pada zaman Trias ini, dan keanekaragaman didominasi oleh fauna-fauna darat hingga 180 juta tahun kemudian. Yang kesembilan, pada zaman Jura. Pada awal zaman Jura, benua Pangea terpecah menjadi beberapa benua modern: Amerika Utara, Afrika, dan Amerika Selatan. Pada pertengahan zaman Jura, lembah atau rifting yang terbentuk akibat terpecahnya benua Pangea membuka lautan Atlantik Tengah dan terbentuknya Teluk Meksiko. Rifting antara Amerika Utara dan Eurasia dimulai dengan membentuk lautan Atlantik Utara, sedangkan lautan Theiss tertutup. Dan selama zaman Jura, iklim global relatif hangat dan lembab, hampir di seluruh bagian utara Amerika Utara, Eurasia, dan Indo-Australia. Gurun dan kondisi musim yang basah hadir di seluruh wilayah Afrika, Amerika Selatan, dan di bagian selatan Amerika Utara. Yang ke-10, pada zaman Kapur. Sepanjang zaman Kapur, ketinggian muka air laut rata-rata 100 meter lebih tinggi dari kondisi muka air laut saat ini, yang disebabkan oleh adanya rifting atau pecahnya benua dan pemekaran lantai samudra. Air laut dangkal bergeser beberapa kali dari benua, termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Eurasia. Iklim global selama zaman Kapur hangat. Hal ini disebabkan sebagian karena mediasi dari efek iklim yang berasal dari laut dangkal, dan sebagian karena posisi benua memungkinkan air hangat dapat bersirkulasi ke sekeliling bumi. Dan yang ke-11, zaman Tersier. Pada zaman Tersier merupakan tahap terakhir dari fase pemecahan benua Pangea, yang diikuti dengan terjadinya tumbukan beberapa benua. Banyaknya tumbukan benua yang mengakibatkan munculnya pegunungan-pegunungan yang tinggi. Inilah yang menyebabkan muka air laut turun di seluruh bumi, serta pergeseran iklim pada periode zaman Tersier. Dan yang terakhir, pada zaman Kuarter, 1,8 juta tahun lalu. Sepanjang periode zaman Kuarter, hampir semua benua bergerak dengan gerakan yang sama, dan benua-benua tersebut bergerak sejak zaman Tersier akhir. Dan kesimpulan yang saya ambil yaitu paleogeografi adalah gambaran keadaan fisik bumi serta kondisi iklim pada masa lalu, didasarkan atas ekologi kehidupan organisme yang dipelajari dari fosilnya. Jadi sebelum superbenua pecah, bumi itu menyatu. Dan diketahui kenapa bisa pecah, karena didasarkan atas ekologi kehidupan organisme yang dipelajari dari fosilnya. Jadi mereka mempelajari ekologi kehidupan dan fosil-fosil fauna-fauna yang ada di masa lalu, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa superbenua itu pernah pecah. Sekian video yang dapat saya paparkan. Jika masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.